Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat bertemu kembali di materi praktikum yang keempat, yaitu pembuatan komposit kayu dan kertas. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari mengenai proses pembuatan komposit dengan metode pelapisan menggunakan bahan substrat. Apa itu substrat? Jadi materi substrat sudah pernah kita bahas ya pada materi pengantar yang dibawakan oleh Bu Iswahyuni sebelumnya. Jika kita melihat dari gambar ini, itu merupakan substrat yang digunakan. Jenis substrat tersebut berupa kayu dan kertas. Pertama-tama, apa itu coating? Coating jika diartikan menjadi pelapisan. Dalam pelapisan substrat ini, kita perlu mengetahui 3 definisi di dalamnya, yaitu mengenai substrat yang merupakan zat, bisa berupa serbuk atau padatan, yang menjadi tempat bereaksinya proses kimia. Proses kimia inilah yang akan menjadikan substrat ini disusun menjadi komposit. Jika kita ketahui, komposit terdiri dari 2 material atau lebih yang bentuknya berbeda dan tentunya terdiri dari filler dan metrik. Jadi, substrat filler berarti bahan substrat yang difungsikan sebagai filler atau bahan pengisi pada komposit tersebut. Maka dari itu, substrat yang sebagai filler tadi akan direaksikan bersama bahan-bahan yang lainnya, termasuk matriks tersebut, sehingga membentuk produk yang dinamakan komposit. Oke, karena kita sudah membicarakan mengenai pengertian dan bagian-bagian komposit pada slide sebelumnya, maka kita langsung skip saja ke poin berikutnya, yaitu mengenai 3 faktor yang menentukan sifat-sifat dari material komposit. Ya, yang pertama itu adalah material pembentuk atau penyusunnya. Selain terdiri dari bahan pengisi dan bahan pengikat, masih ada komponen penyusun lain loh, seperti bagian interface atau antar fasenya dan bagian interface atau antar muka, yang nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Lanjut yang kedua, ada susunan struktural komponen. Nah, ini termasuk syarat terbentuknya komposit. Apa itu komponen struktur komposit? Yaitu konstruksi berupa struktur komposit itu sendiri. Struktur ini terdiri dari 2 material ataupun lebih, jadi nggak harus 2, lebih pun bisa. Tentu harus memiliki sifat maupun bahan yang berbeda serta membentuk satu kesatuan sehingga menghasilkan sifat gabungan yang lebih baik dari sebelumnya yang masih belum tersusun menjadi satu. Kemudian yang ketiga, ini sangat penting juga, interaksi antar komponen juga menjadi syarat dari bahan yang digunakan untuk metrik komposit. Nah, bahannya itu yang pertama resin yang dipakai perlu memiliki viskositas yang rendah dan sesuai dengan penguatnya. Ya, terus yang kedua, metrik harus mempunyai penyusutan yang kecil saat pencetakan. Yang ketiga, itu metrik memiliki kelengketan yang baik dengan bahan penguat. Kemudian yang keempat, metrik harus mempunyai sifat yang baik untuk diawetkan nantinya. Karena kembali lagi ke tujuan awal pembuatan komposit itu sendiri, yaitu untuk memperbaiki sifat mekaniknya seperti kekuatan dan kekakuan. Lalu untuk mempermudah desain yang rumit dalam proses fabrikasinya, dalam proses pembuatan komponennya itu. Kemudian agar bentuk dan desain dapat dibuat lebih mudah sehingga dapat menghemat biaya. Dan yang lebih disukai lagi yaitu menjadikan suatu produk lebih ringan. Dan di samping ini terdapat gambar dari material komposit secara lisan ya.
Jika di gambar ini terdapat material penyusunnya yaitu reinforce sebagai fillernya atau bahan pengisinya atau penguatnya, dan metrik sebagai bahan pengikat atau resinnya nanti. Jika di gambar ini material penyusunnya itu digabungkan atau disatukan, maka dia akan membentuk komponen struktur komposit yang saling berinteraksi. Dan dari sinilah sudah jelas mengenai komposit itu sendiri. Selanjutnya, yang keempat, kita bahas lagi mengenai penyusun komposit. Yang secara khusus itu selain terdiri dari metrik atau pengikatnya, dan selain terdiri dari filler atau reinforce-nya, juga terdapat lapisan interface atau antarfase dan juga lapisan interface atau antarmuka. Lalu apa yang membedakan coba? Sekarang kita lihat, interface adalah perekat antara dua penyusun dari metrik ataupun reinforce-nya. Sedangkan interface permukaan base yang berbatasan dengan base lain. Dari sini sudah jelas ya mengenai fase itu apa yang membedakan. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, nah itu gambar diibaratkan itu adalah kompositnya. Kompositnya itu yang kotak itu merupakan metriknya ataupun resinnya. Kemudian yang lingkaran kecil-kecil itu merupakan fillernya atau substratnya. Dan yang saya garis bawah garis tebal itu juga substratnya. Jadi kalau kita lihat pada gambarnya ya, itu di bagian tengah interface terdapat banyak garis hitam yang tebal, dan bagian lingkaran kecil itu adalah substratnya yang saling bertemu dengan interface dan interface. Perbedaannya, jika interface merupakan perekat antara dua penyusun. Jadi kalau kita melihat di antara filler atau substrat dengan metriknya atau resinnya itu terdapat sela-sela yang saling tarik-menarik yang kemudian akhirnya menjadi rapat saling menempel. Hal ini karena ada sifat fluida di mana besarnya tekanan yang dihasilkan sejalan dengan besar gaya yang diberikan atau berbanding lurus dengan gayanya ya. Jika kalian masih bingung, jika kalian sedang menuangkan zat atau resin cair ke permukaan ataupun area cetakan, itu kalian sudah memberikan gaya sehingga menjadikan gaya itu menekan ke bagian bawahnya. Nah, gaya dari atas ini membentuk tekanan lalu diteruskan ke segala arah sesuai luas area yang dituangkan ke cetakan atau area tadi, sehingga saat mengalir massa jenisnya atau beratnya akan tetap dan kecepatannya akan berubah sesuai dengan luas area atau penampangnya atau luas dari cetakannya itu, cavity-nya gitu loh. Dari sini sudah paham ya tentang konsep interface tadi. Sedangkan untuk interface atau antar muka adalah permukaan fase yang berbatasan dengan fase yang lain. Artinya interface ini permukaan phase-nya atau fasenya saling bertatapan atau berdekatan, dan keduanya ini juga saling tarik-menarik dengan lapisan interface-nya tadi sama juga karena ada gaya fluida. Jadi interface dan interface memiliki kesamaan metodenya, yaitu sifat fluidanya atau sifat tidak tolak-menolak terhadap perubahan bentuk dan kemampuan untuk mengalir, atau umumnya kemampuannya untuk mengambil bentuk dari wadah mereka saat berubah dari cair ke padat nanti. Cuma yang membedakan adalah tata letaknya. Tata letaknya gimana coba? Jika interface antar fase ini terdapat pada bagian dalam perekat penyusun kompositnya tadi,
Sedangkan interface terdapat di bagian luar dari penyusun kompositnya. Makanya dia berbatasan dengan fase yang lainnya. Selanjutnya ini ada klasifikasi mengenai komposit. Di situ sudah diterangkan klasifikasinya. Yang pertama ada PMC atau Polymer Metric Composite, dan yang kedua ada MMC atau Metal Metric Composite. Yang ketiga ada CMC atau Ceramic Metric Composite. Jadi di situ kita sudah melihat ya, arti komposit ini sudah sangat luas. Di situ sudah saya terangkan sifat-sifatnya masing-masing. Kalau kita melihat ini, komposit itu variannya ada banyak. Ada yang dibuat pakai resin atau bahan plastik, ada yang dibuat pakai bahan lain seperti semen, keramik, logam, kayu, dan masih banyak lagi. Bahkan saat kalian membuat ban dari karet itu juga sama aja membuat komposit. Jadi arti komposit itu sangat luas. Saat praktikum biopolimer kemarin pun kita juga membuat komposit dengan bahan-bahan polimer. Itu bahan-bahan polimernya ada PVA dan masih banyak lagi. Dipadukan dengan bahan penguat berupa selulosa pulp di dalamnya itu juga komposit ya. Maka di kulit sintetis ini pun kita menggunakan resin sebagai bahan pengikatnya dan diisi dengan filler berupa kalsium karbonat dan substrat berupa kain penguat. Nah, di materi ini kita tetap akan membuat komposit dengan jenis PMC atau Polymer Metric Composite. Tentunya dengan bahan substrat yang berbeda, yaitu kayu dan kertas. Keduanya ini juga sama-sama fungsinya sebagai penguat struktur resinnya nanti. Jadi istilahnya sebagai penopangnya ya. Nah, ini merupakan contoh cetakan silikon. Di sini saya tidak akan membicarakan tentang pembuatan cetakan silikonnya ya, karena kita kan mata kuliahnya mengenai teknologi pelapisan. Tetapi akan menjelaskan sekilas saja mengenai sifat atau keunggulannya dan bentuknya. Jadi karet silikon ini bentuknya itu bermacam-macam. Ada yang bentuknya open mold atau terbuka seperti ini, maupun ada yang cetakannya tertutup atau closed mold. Nah, yang akan kita pakai nanti merupakan cetakan open mold atau yang terbuka seperti pada gambar ini ya teman-teman. Itu ada yang cetakannya bentuknya bermacam-macam, ada yang lingkaran, kotak, dan masing-masing nanti akan difungsikan untuk membuat komposit. Cetakan ini disebut dengan cetakan silikon atau cetakan silikon rubber. Nah, cetakan ini terbuat dari jenis polimer sintetik yang mempunyai fungsi dan kelebihan yang sangat istimewa. Nah, kelebihan yang sangat istimewa ini karena karet silikon memiliki beberapa sifat fisik yang tidak ditemukan pada jenis polimer sintetik atau karet lainnya. Nah, terus apa coba keunggulannya? Keunggulan dari karet silikon, yang pertama tahan terhadap penuaan, jadi dia aman dipakai bertahun-tahun, berkali-kali sekalipun. Kemudian yang B, tahan terhadap suhu panas hingga 250 derajat Celcius dan juga tahan terhadap suhu dingin. Jadi kalau kita membuat komposit nanti kita akan membutuhkan pemanasan untuk mempercepat pengerasan, entah pemanasan pada oven. Itu karet ini aman dipakai. Yang ketiga, produk karet silikon ini memiliki ketahanan terhadap air hujan atau air asam, serta tidak terpengaruh oleh perendaman dalam air laut atau air garam.
Jadi kalau tidak sengaja terkena air itu nggak masalah. Dan memang karet silikon ini cocok untuk dicuci ya teman-teman, harus dicuci pakai air juga ya. Yang keempat, produk dari karet silikon dapat diformulasikan menjadi produk yang bersifat elektrik insulatif atau konduktif. Nah, ini yang membuat produk dari bahan karet silikon cocok digunakan untuk industri ataupun peralatan listrik. Ya, seperti pembungkus kabel yang ada di jalanan itu, pembungkus kabel yang bermacam-macam ya. Kemudian yang kelima, produk dari karet silikon ini tidak mendukung adanya pertumbuhan mikroorganisme, tidak berbau dan tidak berasa, tidak menyebabkan perubahan warna, korosi, dan sangat ideal buat digunakan untuk perangkat medis. Jadi sudah terjamin aman ya. Produk ini bisa pula dikategorikan sebagai produk yang food grade. Nah, membicarakan keunggulan tersebut dari karet silikon ini mengenai food grade teman-teman. Food grade tidak berarti produk itu aman sepenuhnya digunakan. Tergantung mekanismenya yang kita gunakan, yang digunakan saat pembuatan karet silikon ini, saat pembuatan cetakan silikon ini. Jika kita membuat cetakannya secara mandiri atau manual, tentu kita menggunakan jenis karet silikon yang masih beremulsi atau fase cairan yang kental dan mengandung bahan kimia yang kuat. Bila sudah jadi produknya, kita tidak bisa memakainya secara langsung. Kalau untuk bahan makanan ya, kecuali untuk pemakaian bahan yang lainnya, bahan kimia lainnya, untuk resin, semen, dan lain sebagainya, itu bisa langsung digunakan. Kecuali untuk makanan, itu memerlukan bahan tambahan khusus agar cetakan karet ini bisa dipakai untuk mencetak berbagai bahan ya, bahan makanan maksudnya, supaya memiliki tingkat keamanan untuk dikonsumsi. Nah, bahan tambahan khusus ini juga nanti bisa berupa cairan pengawet untuk makanan yang bakal juga dilapisi di area cetakan tersebut. Kecuali jika digunakan untuk produk kerajinan dan lain-lain, itu nggak masalah ya. Tidak perlu dikasih bahan pengawet karena karet silikon sudah disetting terkhususnya untuk pembuatan produk non-pangan. Hal ini berbeda jika yang dipakai adalah karet yang dibuat menggunakan metode mekanis atau dengan mesin ya. Tentu sudah memiliki standar mutu keamanan produk cetakan. Cukup itu saja mengenai cetakan silikon ya. Bila ada yang masih penasaran sama cetakan silikon, boleh ditanyakan di grup WA atau ke saya juga boleh. Nah, ini adalah contoh. Kemudian ini merupakan contoh-contoh produk PMC, polymer metric composite. Di sini ada produk furniture atau meja, terus ada kolam, terus di sini juga ada banyak produk aksesoris, ada gantungan kunci. Nah, ada yang substratnya berupa pasir, berupa kayu, berupa fiber, berupa kertas, dan ini direaksikan substratnya dengan bahan-bahan resin tadi teman-teman. Resinnya juga beda-beda spesifikasinya. Selanjutnya mengenai resin. Resin pada komposit. Nah, ini merupakan resin yang akan kita gunakan sebagai komponen penyusunnya atau komponen pembentuknya. Di mana resin ini merupakan bagian atau fraksi yang paling besar, yang paling dominan akan digunakan. Resin komposit itu tentu punya kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, bahan ini tidak berbahaya bagi lingkungan, berarti dia ramah lingkungan karena dia diambil dari alam. Namanya aja resin. Kalau kita searching di Google itu, resin artinya getah, diambil dari bahan alami. Kemudian ada sifat mekanik dan fisiknya yang baik, karena resin ini dibentuk, mekanismenya adalah dibentuk menjadi satu kesatuan yang menyatu untuk ya seperti tadi menjadi komposit.
untuk mencapai fungsi komposit itu tadi, agar memperbaiki sifat mekaniknya yang baik, sifat-sifat yang lainnya yang baik. Dan kekurangannya, bahannya dapat berubah warna seiring waktu karena mungkin ada faktor dari suhu, faktor dari lingkungan di sekitar, dan rentan sekali terjadi pengerutan saat polimerisasi. Nah, ini wajar saja ya kalau nanti produk polimer, produk resin ini mengalami shrinkage ya, atau pengerutan. Jadi memang ketahanannya itu ada yang sangat cepat berkurang dan ada yang bertahan lebih lama juga, tergantung jenis resin yang digunakan, karena setiap resin itu mempunyai spesifikasi yang berbeda-beda. Bahan resin ini mempunyai sifat yang dapat menyerap air secara perlahan-lahan dalam jangka waktu tertentu saja ya. Nah, ini dikarenakan sifatnya yang dapat mengabsorpsi cairan ya, yaitu sifat yang dimiliki resin komposit. Masih berbicara mengenai resin. Nah, untuk praktikum kita hari ini, kita akan menggunakan resin berjenis polyester. Resin polyester ini ada banyak sekali variannya, tetapi harus kita ingat bahwa resin polyester ini bentuknya adalah cairan bening, dan ada yang tidak bening juga yang akan kita gunakan nanti. Sekali lagi ya, resin polyester ini ada yang wujudnya berupa cairan bening maupun cairan yang keruh, tergantung mekanismenya masing-masing saat kalian membuat komposit nanti. Nah, cairan ini harus berhati-hati ya, karena cairan ini merupakan bahan berjenis termoset, yang termasuk termoset tidak bisa kembali ke bentuknya yang semula, dan mempunyai kemampuan dapat mengikat filler sebagaimana fungsinya komposit itu sendiri. Resin polyester ini dihasilkan dari reaksi polyesterifikasi. Jadi nanti saya minta kalian itu mencari apa itu reaksi polyesterifikasi. Kenapa kok resin ini bisa mengeras? Karena reaksi polyesterifikasi itu. Jelaskan. Nah, keunggulan dan kekurangan dari resin polyester. Keunggulannya itu bahan organik dan ramah lingkungan tentunya, dan tahan suhu tinggi, bahan kimia, dan abrasi teman-teman. Dan kekurangannya, bahannya dapat berubah warna, sulit untuk dilakukan perbaikan karena dia sifatnya termoset. Nah, ini di sebelahnya ini ada jenis resin polyamida. Resin polyamida atau PA ini juga jenis termasuk resin polyester. Jadi resin polyester ini macam-macam, ada yang bentuknya, ada yang namanya resin PA atau resin polyamida, ada yang namanya resin R108, terus ada yang namanya resin Maryhill BCR, dan masih banyak lagi varian resin yang lainnya yang jarang banyak orang diketahui. Nah, ini saya akan mengutip mengenai resin polyamida, karena resin polyamida ini yang akan kita gunakan ini nanti adalah resin polyamida dan resin 108 serta resin Maryhill BCR. Nah, kenapa saya hanya menyimpulkan yang resin polyamida saja di sini? Resin polyamida ini memiliki sifat yang sangat baik ya, memiliki kerapatan, densitas yang tinggi, dan viskositasnya juga rendah, tidak terlalu tinggi ya. Jadi aman sejauh ini untuk dipakai oleh banyak orang. Resin polyamida ini sama juga difungsikan sebagai nilon. Jadi dia tuh diambil dari nilon juga. Oleh sebab itu terdapat gugus amida pada rantai-rantai resin ini. Dengan adanya struktur yang teratur, sehingga resin ini cenderung membentuk kristalin.
Jadi kalian nanti hati-hati saat memakai resin ini di tempat yang terang ataupun di tempat yang ada sinar mataharinya, itu harus berhati-hati karena resin ini cepat mengeras. Karena tadi sekali lagi kerapatannya yang tinggi, nilai densitasnya yang tinggi, itu tidak menutup kemungkinan resin itu bisa mengeras sendiri. Selanjutnya mengenai komponen penyusun yang lainnya yaitu substratnya. Ya, substratnya yang akan kita gunakan nanti ada kertas dan kayu ya. Nah, kita akan membahas kayunya dahulu. Nah, mengenai kayu ini merupakan kayu berasal dari tumbuhan besar, tumbuhan pohon besar yang dengan ketinggian bisa sampai 20 meter itu dan mempunyai wujud yang sangat lebar. Nah, kayu ini punya kekuatan dan tahan terhadap serangan jamur ataupun serangan mikroorganisme lainnya. Perlu kita ketahui, kayu ini dapat mengalami proses retak atau terdapat cacat lainnya seperti mata kayu atau kemiringan serat. Nah, itu harus kita antisipasi. Ini berhubungan dengan yang namanya kadar air pada kayu. Nah, di dalam SNI nomor 5 2002 itu dinyatakan bahwa kayu kering udara dengan kandungan kadar air sebanyak 20% dan penggolongan kelas kayu secara masinal pada kandungan air standar sebanyak 15%. Secara masinal itu berarti kita menguji kadar air kayu itu menggunakan alat uji kadar air ya atau moisture meter ya. Jadi perlu diketahui kalau kayu terlalu banyak kadar airnya melebihi 20% tidak baik juga akan menyebabkan kecacat produk. Dan kayu pun bila kadar airnya habis menjadi 0% juga tidak menutup kemungkinan akan mengalami cacat juga pada saat digunakan untuk membuat komposit ini. Karena sifat yang dimiliki kayu itu sendiri kan ya, kayu ini kan mempunyai sifat higroskopik ya, artinya itu kayu ini dapat menyerap maupun melepas kandungan air itu sendiri dengan perlakuan yang dilakukan. Entah kalau mau melepas kandungan airnya itu harus dikeringkan, terus kalau menyerap kandungan air itu ya berarti dia terkena air, maka masuk ke pori-pori dan terselubungi di dalam kayu itu. Masih membahas mengenai kayu. Kayu ini nanti yang akan kita gunakan sebagai substratnya atau bahan penopang, bahan penguatnya, fillernya. Karena apa? Ya, selain dari estetikanya, kayu ini mempunyai warna serat yang bagus. Yang kedua juga mempunyai wujud dan bentuk seratnya yang unik dan motifnya pun juga berwarna-warni. Motifnya itu bermacam-macam bentuknya. Kita tahu sendiri kalau kayu itu yang kita unggulkan adalah seratnya, serat selulosa atau lignin alaminya. Nah, ini yang membuat struktur dari kayu ini dapat menjadikan dia sebagai penopang atau penguat. Karena kayu tadi terdiri dari selulosa dan lignin. Selulosa ini merupakan senyawa organik yang dibentuk oleh beberapa jenis mikroorganisme atau bakteri pendukungnya. Ya. Molekul ini terdiri dari oksigen, karbon, dan hidrogen. Tanpa tiga molekul ini, kayu tidak bisa awet ataupun selulosanya bakal hilang. Kemudian lignin. Nah, lignin ini merupakan penyusun utama atau dinding selnya. Ya. Bentuknya ini memanjang dan bisa membentuk corak atau motif ya, seperti komponen rantai-rantai pada kayu tersebut.
Kemudian lanjut ke bahan penguat selanjutnya atau substrat selanjutnya, yaitu kertas. Kertas yang kita gunakan sebagai penyusun komposit ini tidak sembarang kertas ya. Kita tidak akan menggunakan kertas yang lebih cepat menyerap air atau kertas HVS atau kertas yang sejenisnya ya. Kita akan menggunakan jenis kertas glossy. Nah, kertas glossy ini biasa disebut dengan glance paper atau jenis kertas standar cetak untuk foto ataupun untuk stiker. Dengan jenis kertas yang mengkilap ini, permukaannya itu memantulkan cahaya, permukaannya lebih lengket terhadap media-media yang akan direaksikan nanti, dan menghasilkan cetakan yang standar nantinya. Nah, ini kertas ini dapat digunakan untuk foto ataupun gambar dengan resolusi yang tinggi, dan harga kertasnya ini tentu relatif murah, jadi nanti bisa kalian bawa juga ataupun bisa kalian pakai juga untuk membuat substrat ini. Nah, sifat dari kertas ini adalah mudah sobek, tentu mudah kotor, mudah dilipat, mudah menyerap air, mudah terbakar, dan permukaannya tuh halus. Itu sifat dari kertasnya sendiri ya, yang sejak dari dulu. Nah, dari kertas ini ada ornamen yang harus ditonjolkan, yaitu berupa motif atau desainnya serta warnanya. Jadi nanti akan saya beritahu juga mengenai teknisnya. Kalian harus membawa substratnya dari rumah, substrat kertas dan substrat kayu.